Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat yang solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis, yang mana hari ini kita akan belajar tentang memahami surat Al-Fil. Anak-anak sudah hafal surat Al-Fil? Semoga sudah hafal ya. Kalau misalnya belum hafal, harus dihafalkan. Sekarang kita baca surat Al-Fil dahulu ya. Bu Ayunda bacakan dan anak-anak menirukan dari rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul faja'alahum ka'asfin ma'kul. Selanjutnya kita akan baca per ayat dan beserta artinya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Selanjutnya, Bu Ayunda akan menjelaskan tentang ulumul Quran dari surat Al-Fil. Surat Al-Fil mempunyai arti yaitu gajah. Surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Fil adalah surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di Mekah. Surat Al-Fil diturunkan sesudah surat Al-Kafirun. Dan surat Al-Fil adalah surat urutan ke-105 dalam Al-Quran. Surat ini menceritakan tentang kisah Raja Abrahah yang mau menghancurkan Ka'bah. Surat ini berisi tentang peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad, yang mana pada saat itu ada seorang raja yang bernama Abrahah al-Asyram, adalah gubernur Yaman di bawah kerajaan Habasyah. Abrahah pernah berpendapat untuk mendirikan sebuah rumah ibadah atau gereja di Sya'nan, Yaman. Gereja ini belum terkenal di kalangan masyarakat, hingga Raja Abrahah membuat sebuah tipu daya
dia menyeru kepada bangsa Arab untuk berhaji kepadanya sebagai pengganti haji ke Mekah. Tatkala dia telah membangun gereja yang dinamakan Kualais, suatu hari ada seorang laki-laki Quraisy yang membuang air besar dan dia mencoret-coret kotorannya kepada dinding-dinding gereja yang sudah dibangun oleh Abraha. Hingga akhirnya muncullah amarah dari Raja Abraha tersebut. Lalu Raja Abraha mempersiapkan pasukan untuk memerangi Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Karena apa? Karena Raja Abraha mengira bahwa yang telah mengotori gerejanya adalah orang-orang Mekah. Padahal yang mengotori adalah orang Quraisy. Setelah itu berangkatlah Raja Abraha dan pasukannya bersama 13 gajah, yang mana gajah itu bernama Mahmud, yaitu gajah terbesar. Pada ayat ini dijelaskan tentang Ashabul Fil, yaitu pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tatkala mereka datang mendekati Makkah, orang-orang Arab tidak punya persiapan apa-apa untuk menghadang mereka. Hingga pada ayat ketiga dan keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan burung-burung yang terpencar-pencar, artinya datang kelompok demi kelompok. Dan burung-burung itu dinamakan yaitu Toiron Ababil atau burung ababil. Burung-burung tersebut membawa batu dan mempertahankan Ka'bah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung-burung untuk mempertahankan Ka'bah? Karena pada saat itu orang-orang Mekah tidak mempunyai persiapan apa-apa untuk menghadang pasukan Abraha. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung-burung untuk mempertahankan Ka'bah. Burung-burung tersebut membawa batu dan batu itu berasal dari lumpur, yaitu tin, yang dibentuk jadi batu. Dan batu itu untuk melempar pasukan gajah. Selanjutnya dijelaskan pada ayat kelima. Pada ayat kelima menjelaskan tentang bahwasanya pasukan Abraha, mereka yaitu pasukan Abraha hancur seperti daun-daun yang dimakan dan diinjak-injak oleh hewan. Hingga Allah memberi pertolongan dari kejahatan pasukan gajah. Karena pada saat itu Abraha telah bersangka buruk kepada orang-orang Mekah. Dikira yang telah mengotori gerejanya adalah orang-orang Mekah. Sekian pembelajaran Al-Quran Hadis hari ini. Tetap semangat belajarnya, selalu jaga kesehatan, dan kalau keluar rumah selalu menggunakan masker. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.